Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fahamta wa qulta wa qawlukal haqq wa aduka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta 'allamnahu min ladunna ilma wa qulta wa 'allama adama al-asma'a kullaha wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. فنسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام أن تعلمنا كما علمتهم وأن تلهمنا كما ألهمتهم وأن تفهمنا كما فهمتهم وأن تحفظ ما مننت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقلت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل واجعلنا لك طائعين ومن يرضيك متمسكين وفيما عندك راغبين. وصلى الله على النبي وآله وسلم. قال المؤلف والشارح Al-Imam Al-Busiri wal-Imam Tahir bin Ashur rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'iril ulama'i was-salihin fid dharaini amin. Masih di bab tentang kelahirannya Kanjeng Nabi dan semua irhasat atau mukjizat yang terjadi ketika Kanjeng Nabi lahir. Dan sekarang kita ngomong masalah irhasat yang terjadi di Mekkah. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yakumi. Setelah kemarin kita sudah beberapa irhasat sudah kita bahas tentang irhasat ketika di Persia dan irhasat yang sekarang ada di Mekah. Seperti biasa kita mulai dengan baca beberapa bait dulu sampai kita baca insyaallah malam ini di baca baitnya. Nabdan bihi ba'da tasbihin batniha biwatnihima nabdal musabbihi min asyai multakimi. Soalnya ja'ad li da'watihi sudah bab lain. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yakumi wa ba'da ma ayanu fil ufki min shubuh قضاتنا وفق ما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيح بباطنه ما نبذ المسبح من ملتكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر. Qala an-Nadhim rahimahullah min ba'di ma akhbara sa'usi awe khabar sapa al-aqwama ing pira-pira kaum sapa kahinuhum dukune akwam bi anna dinahum kelawan sak temene agamane akwam al-mu'wajja kang belok kang bengkok iku lam yakumi ora bakal bertahan apa dinahumul mu'wajj. Salah satu irhasat yang ada juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir adalah beberapa pendeta atau beberapa dukun yang ada di kaum-kaum Arab sebelum itu. Jadi gini, orang yang beragama, wong sing punya agama, mesti punya rujukan untuk hati mereka, untuk spiritual mereka. Nek wong Islam duwe ulama jelas, wong Kristen duwe pendeta atau rohib. Kalau wong apa namanya? Allahumma shalli ala Yahudi punya rabi, bukan rabi bahasa Jawa, rabi Yahudi, yakni pendeta Yahudi juga. Nek orang-orang yang pagan atau penyembah berhala, pagan itu penyembah berhala, rujukan spiritual mereka itu ke dukun-dukunnya masing-masing. Dan dulu di Arab ketika mereka enggak mengenal agama dan sudah mengenal agama pagan, enggak mengenal agama Islam, enggak mengenal agama Kristen, atau yang mengenal agama Kristen sedikit, yang mengenal agama Yahudi sedikit. Secara umum orang-orang Arab kenalnya menyembah berhala, agama pagan. Ketika mereka menyembah berhala, rujukan mereka untuk nanya sesuatu, untuk musyawarah sesuatu, untuk nanya pendapat itu kepada para dukun, kahin. Jadi setiap daerah ada kahinnya masing-masing
Yang kahin ini tugasnya apa? Kahin ini urusannya kahin atau dukun ini urusannya sama jin. Kalau ada orang nanya sama mereka, si kahin atau si dukun nanya sama jin, gimana jawabannya? Akhirnya disambungkan antara jawabannya jin sama pertanyaannya si manusia. Seperti itu terus. Dan di Arab sendiri banyak kahin atau banyak dukun yang terkenal. Ini ada suara apa sih? Air. Tonnya. Di Arab sendiri banyak kahin dan salah satu kahin yang terkenal kemarin sudah kita bahas Satih. Ada juga yang namanya Syekh. Ada juga yang namanya kahin Bani Sa'ad. Ada juga banyak kahin yang terkenal. Cuman yang paling terkenal Satih sama Syekh. Satih sama Syekh ini salah satu dua kahin yang paling terkenal dan banyak sekali tebakannya benar. Soalnya apa ya? Wallahu alam enggak tahu soalnya apa, tapi yang jelas tebakannya kahin sama tebakannya Satih sama Syekh ini dua dukun, nama dua dukun namanya Satih, satunya Syekh. Itu banyak sekali tepat. Banyak sekali tepat, termasuk ketika orang-orang nanya tentang apakah nanti ada agama baru segala macam, dan mereka sebelum mereka mati sudah tahu bahwa bakal ada nabi datang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah mereka juga sudah banyak ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar situ, orang-orang Arab umumnya, bahwa agama kalian, yaitu agama nyembah berhala, bakal hancur, bakal hilang gara-gara adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sudah diberitahukan sama kahin atau sama dukun yang namanya Syekh dan Satih. Dan kalau bahas Syekh dan Satih, kalau kita lihat kitab-kitabnya, wallahu a'lam benar apa enggak, cuman diriwayatkan bahwa Syekh sama Satih ini bentuk tubuhnya aneh. Dukun sing bentuk tubuhnya aneh. Kalau yang Satih, wallahu alam, katanya orang-orang yang di kitab-kitab itu, Satih ini dukun di zaman dahulu sebelum Kanjeng Nabi lahir. Bentuknya dia manusia tapi gak punya tulang, jadi diangkat sama orang banyak. Dan hanya keluar rumahnya setahun sekali. Ketika dia keluar rumah, semua orang nanya sama dia. Itu Satih. Kalau Syekh, wallahu alam, katanya kitab-kitab, Syekh itu dukun, tapi bentuk tubuhnya hanya setengah, matanya siji, tangannya siji, kaki siji, jadi setengah orang. Makanya Syekh itu setengah. Syekh itu setengah. Dia dibilang Syekh gara-gara bentuk tubuhnya seperti itu. Syekh ataupun Satih, kalau ditanyai apapun tentang Kanjeng Nabi, jawabannya pasti sama. Bahwa nanti bakal ada Nabi setelah datangnya Abraha segala macam. Jadi kedatangan Kanjeng Nabi sudah diberitahukan oleh para dukun. Soalnya apa? Kok dukun-dukun pada tahu kenapa? Soalnya ketika Rasulullah belum lahir, kabar yang ada di langit bisa dicuri sama jin. Dulu sebelum Rasulullah lahir, jin itu punya adat atau punya kebiasaan mencuri kabar di langit. Di langit, enggak tahu di sini diterangkan apa enggak, di langit sendiri, di hadis lain dikatakan, sampean cari saja apa tafsirnya di surat Al-Jin, pasti ada. Dulu sebelum Rasulullah lahir, itu setiap hari langit yang bawa arsy itu pasti kalau semisal Gusti Allah memutuskan sesuatu, malaikat yang bawa arsy langsung baca subhanallah subhanallah. Habis itu malaikat yang ada di bawah pembawa arsy baca subhanallah juga gitu terus sampai di langit di langit bumi, di langit yang paling rendah. Mereka juga baca subhanallah gara-gara yang atas-atasnya baca subhanallah semua. Akhirnya yang paling bawah nanya-nanya, "Loh, ngapain kita baca subhanallah ini? Ada apa?" Katanya para malaikat, coba kita nanya di atas. Nanya sampai malaikat yang bawa arsy lagi. Malaikat yang bawa arsy bilang, "Iya, Gusti Allah memiliki keputusan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Akhirnya keputusan tadi dikabarkan ke semua malaikat sampai lagi di malaikat yang di langit paling rendah, di langit yang paling bawah. Nah, ketika ada penyampaian kabar seperti itu, jin ini datang di bawahnya langit untuk mendengar, ada apa sih kabar dari Gusti Allah ini, ada apa? Ada apa sih keputusan Gusti Allah untuk tahun ini? Mereka selalu mendengar kabar itu. Nah, setelah mendengar kabar, mereka turun ke bumi untuk memberitahukan kepada para dukun. Makanya para dukun di zaman sebelum Kanjeng Nabi, itu kalau memberi kabar, bisa benar, kadang benar, kadang salah. Lebih banyak salahnya, tapi bisa ada benernya. Dan termasuk yang benar adalah ketika keputusannya Gusti Allah bahwa bakal ada Nabi yang lahir. Dan itu semua dukun yang ada di Arab pada tahu.
pada ngerti bahwa bakal ada nabi lahir dan agama pagan, agama nyembah berhala bakal hilang. Itu sudah terkenal di kalangan para dukun dan orang-orang Arab sudah pada mendengar. Tapi ketika mereka mendengar, mereka gak langsung percaya, soalnya gak gelem. Orang nek sudah punya agama, ketika diberi agama lain, sering gak gelemi. Makanya orang sing dakwah, nek ketemu dakwah sama-sama Islam gini enak. Sampean muslim, saya muslim, alhamdulillah. Tapi nek sampean dakwah kok harus berhadapan dengan orang sing non muslim, mereka gak gampang menerima. Soalnya mereka sudah punya kepercayaan. Seperti itu juga para kahin ini. Para kahin tahu, para dukun tahu bahwa bakal ada agama baru. Tapi orang-orang Arab sudah punya agama, gak mau menerima agamanya Kanjeng Nabi. Seperti itu. Tapi yang penting, ini salah satu bukti bahwa Rasulullah sudah diberitahukan kelahirannya. Bahwa Rasulullah sejak sebelum lahir sudah diberitahukan bahwa beliau pasti membawa agama baru yang bakal menghanguskan semua agama. Semua sudah tahu. Dan ini termasuk mukjizatnya Kanjeng Nabi atau irhasatnya Kanjeng Nabi. Tapi orang-orang masih banyak yang gak mau masuk Islam. Masalah gak masuk Islam ya sudah, terserah mereka. Allah yahdihim. Tapi yang penting sekarang yang kita bahas adalah para dukun sudah tahu kalau Kanjeng Nabi bakal lahir. Ini yang menjadi bahasan kita. Al-makna utawi maknane bait iki iku anna juhudal kuffari, sak temene ingkari wong kufar, wa ingkaruhum lan tegese ingkari wong kufar, risalatahu ing kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana apa juhudul kufar wa ingkaruhum iku ba'da ikhbari kuhanihim sa'use pengkabaran pira-pira dukune al-kufar alladzina kanu kang ana sapa kuhan iku alladzina kanu kang ana sapa kufar iku yusaddiquna nganggep bener sapa kufar hum ing kuhan wa yattakhiduna lan nganggep sapa kufar hum ing kuhan umadan ing tempat kembali, umadan ing pira-pira tempat kembali. Yarji'una kang balik sapa al-kuffar ilaihim maring kuhan. Fi ahwalihim ing dalem pira-pira urusane, ing dalem pira-pira keadaane kuffar. Wa fi malan ing dalem perkara yahdutsu kang terjadi apa malahum kedue al-kuffar minal umuri saking pira-pira kejadian. Fa innama sak temene perkara hum kang utawi kuffar iku alihi ngatasé ma. Minat nyatane ma minat tadayyuni saking beragama al-fasid kang rusak wa ibadatil autsani lan nyembah berhala alladzi la yuqbalu kang ora iso den trima apa at-tadayyunul fasid wa ibadatul autsan indadzi aklin menurut wong sing berakal iku qad ana teman-teman wis dadi parek apa indirasuhu punahe at-tadayyun al-fasid wa ibadatul autsan wa taza'za'a lan dadi rusak atau dadi bisa diartikan rusak aja. Wa taza'za'alan dadi rusak apa asasuhu asase at-tadayyunul fasid wa ibadatul autsan. Bi bi'tsatihi kelawan pengutusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidini kelawan agama al-qawimi kang lurus. Wa na'a lan aweh kabar sedih sapa muallif alih mengatasi wong kufar bi asna'i halatin kelawan keadaan sing paling buruk haitsu khalafu wa na'alan aweh kabar sapa muallif alaihim tentang wong kufar bi asna'i halatin kelawan paling buruke keadaan haitsu khalafu sekirane bedani sapa kufar fi sya'nihi ing dalam urusane Kanjeng Nabi mu'tadahum ing adate wong kufar minal amali saking beramal ala akhbari man ing atase kabare wong wasaku kang wis percaya sapa kufar bi akhbarihi kelawan pira-pira kabare man fi amati syu'unihim ing dalem umume ke urusane wong fi amati syu'unihim ing dalem umume urusane al-kuffar wa dzalika lan mengkono-mengkono khalafu fi sya'nihi mu'tadahum iku min aqwas syawahid termasuk paling kuat-kuate bukti ala wijajima ing atase beloke atau bengkoke perkara hum kang utawi kufar iku alihi ngatasi ma nyatane ma minat tadayyuni saking beragama id awwalu maratibit tadayyun korona utawi pertamane beragama iku al-i'timadu berpegang kuat ala kauliman ing atase pendapate wong yuja'alu kang den dadekake apa kauluman umdatan ing tempat kembali fihi ing dalam at-tadayyun. Tayyib. Bahwa ketika mereka diberitahu
oleh para dukun bahwa Rasulullah bakal lahir, mereka sudah ingkar. Ini adalah bukti yang paling besar bahwa agama mereka salah. Dengan arti apa? Seharusnya dukun-dukun itu, para kuhan itu, sudah menjadi umdah atau umat, sudah menjadi tempat kembalinya orang-orang kafir. Kalau mereka ada masalah, mereka langsung balik ke para dukun. Kalau mereka ada kasus, mereka balik ke para dukun. Kalau mereka ada apapun, balik ke para dukun untuk nanya apa hukumnya. Dan mereka selalu nurut. Tapi ketika para dukun ini ngomong bahwa bakal ada nabi, mereka langsung gak mau nurut. Ada apa? Ada apa? Kok gak mau nurut? Dan ini bukti bahwa mereka sendiri ketika sudah gak percaya dengan dukunnya mereka, bahwa mereka sendiri ketika sudah gak percaya sama ulamanya mereka, itu adalah bukti bahwa agama mereka benar-benar salah. Kenapa? Karena seseorang kalau memang beragama seharusnya baliknya kepada orang sing benar-benar bisa dijadikan tempat kembali, yaitu para ulamanya masing-masing. Sampai nek beragama Islam benar-benar agama Islami mantap, ya insya Allah sing paling pertama bisa sampean percaya adalah omongan para ulama kita. Semisal ono wong Kristen kok agamanya mantap, sing pertama kali dia percaya sebagai cara beragamanya adalah balik ke omongannya para pendeta. Kalau ono wong Yahudi kok percaya dengan agamanya bener, yang paling pertama tingkat untuk percaya adalah percaya dengan omongannya para pendeta nih, seperti itu. Dan orang-orang kafir seharusnya kalau memang mereka benar-benar percaya dengan agamanya, kenapa kok gak percaya dengan omongannya para dukun? Ini adalah bukti bahwa mereka sudah tahu agamanya benar-benar rusak, tapi mereka gak mau mundur dari agamanya. Dan ini adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar akan datang dan akan menghancurkan dan menghanguskan semua agama yang selain Islam. Bukan menghancurkan, akan menghilangkan. Bukan menghancurkan, akan menghilangkan. Kalau antara hancur sama menghilangkan berbeda ya. Kanjeng Nabi menghilangkan agama yang lain dengan ajarannya. Tapi kalau menghancurkan berarti bunuh. Kanjeng Nabi enggak memerintahkan kita seperti itu. Kanjeng Nabi berdakwah agar orang mau masuk, kalau sudah masuk ya selesai. Gak mau masuk, ya sudah. La ikraha fid din, gak ada pemaksaan untuk masuk agama. Al-muhim, ini adalah irhasat atau irhas mukjizatnya Kanjeng Nabi sebelum beliau lahir. Wa ba'dama ayanu fil ufki min syuhubin munqaddatin wafqama fil ardi min sonami. Wa ba'dama ayanu, lan sakwise ndelok sapa wong kufar, wong-wong kafir, fil ufki ing dalam langit, min syuhubin saking pira-pira lintang, mungqaddatin kang jatuh, wafqama sesuai hitungan, fil ardi ing dalam bumi, nyatane ma min sonami saking rubuhe berhala. Bukti lain bahwa atau mukjizat lain yang terjadi ketika Rasulullah belum lahir atau ketika Rasulullah lahir, waktunya Rasulullah lahir adalah di malam lahirnya Rasulullah, adalah ketika Rasulullah lahir, bintang-bintang di malam itu pada berjatuhan. Bintang-bintang pada berjatuhan. Di langit ada bintang jatuh, di bumi juga beberapa berhala juga jatuh. Dan menurut para ulama, antara hitungan bintang jatuh yang ada di langit dengan berhala jatuh yang ada di bumi, hitungannya sama. Berapanya? Wallahu a'lam. Yang jelas sama-sama banyak. Jadi ketika Rasulullah lahir, malam itu juga di langit banyak bintang berjatuhan dan di bumi banyak berhala juga berjatuhan. Itu diriwayatkan oleh para ulama dan di kitab-kitab sirah yang tebal-tebal antum bisa melihat itu semuanya. Dan itu juga termasuk bukti bahwa Rasulullah akan lahir dengan membawa mukjizat yang sangat besar. Mukjizat pertama, kenapa kok banyak bintang berjatuhan? Karena tadi sebelum saya ngomong bait ini sudah saya katakan bahwa jin itu naik ke langit untuk cari kabar dari langit. Ketika Rasulullah lahir, langit ditutup dan semua jin yang naik dilempari oleh bintang sama Gusti Allah. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini khabar dari Kanjeng Nabi, kita menerima tanpa harus mengetahui bagaimana caranya. Di bumi, kenapa kok banyak berhala yang berjatuhan? Karena ketika Rasulullah lahir, agama-agama yang lain bakal hilang juga, bakal tumbang juga. Dan ini adalah tanda. Saya jadi ingat keterangannya guru saya, namanya Ustadz bin Halal.
Syekh Muhammad bin Halal. Beliau bilang, tapi saya belum pernah baca. Pernah baca cuman lupa di mana tempatnya. Bahwa dulu sebelum Nabi Isa lahir, langit itu terbuka. Dengan artian jin bisa nyari kabar dengan bebas dari langit. Gusti Allah punya keputusan apa, jin bisa tahu. Gara-gara jin bisa naik ke langit tanpa ada penutup, tanpa ada penghalang. Ketika Nabi Isa lahir, mulai ada penghalang, tapi gak kerap, gak banyak. Sekali-kali kalau ada jin naik dilempar, tapi seringkali jin naik dibiarkan. Tapi ketika Rasulullah lahir, fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Bahwa ketika Rasulullah lahir, langit benar-benar tertutup, semua jin nggak ada yang bisa naik untuk mencari kabar dari langit. Jadi itu fase bagaimana langit tertutup dari bumi. Kabarnya langit bagaimana tertutup dari bumi dan jin-jin nggak bisa mendengar lagi. Dan itu semuanya seingat saya wallahu a'lam ada juga di tafsirnya surat Al-Jin. Sampean cari tafsirnya, kalau ada tafsir Jalalain biasanya mungkin saya nggak pernah baca. Di Jalalain mungkin ada keterangannya sedikit banyak wallahu a'lam, mungkin di Sawinya ada juga. Yang jelas di surat Al-Jin ada banyak cerita bagaimana jin dulunya ngambil kabar dari langit dan akhirnya dihalangi oleh Gusti Allah karena Rasulullah SAW sudah lahir. Ma'nal bait utawi artine bait iki iku anna kufrul aqwami sak temene kufure pira-pira kaum. Iku kana ana apa kufrul awam aidon halimaneh iku ba'da mu'ayanatil khawarik sause delok pira-pira hal sing aneh al-uzma kang gedhe. Wahia lan utawi al-khawarikul uzma iku tasakutus syuhubi. Jatuhi bahasa Jawa ini apa? Tiba. Ya jatuh aja. Jatuhi pira-pira bintang minas sama'i saking langit. Ala khilafi ma ing atase bedani perkara ya taduna kang wis dadi biasa sapa aqwam. Wa nukusu asnamihim lan tiboe pira-pira berhalane aqwam. Yauma wiladatihi ing dalam dina kelahirane Kanjeng Nabi. Fahadat taghayyuru mongko utawi iki perubahan al-ulwi kang bangsa langit wasufli lan bangsa bumi. Al-mutawafiqani kang padha-padha terjadi fi zamani ing dalam satu zaman wal kathrati lan akeh kejadian. Iku mimma termasuk perkara yunadi kang ngumumake apa ma bisihati risalatihi kelawan benere kerasulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau asma' hayyan, lau asma'a lamun atoh gelem lau asma'a hayyan. Ini lewati saja, saya enggak paham lau asma'a hayyan ini apa ini. Waqat ayanu lan teman-teman wis delok sapa al-kuffar. Kullan ing sekabehane minal amrayni saking at-taghayyur ulwi was-sufli. Wa azuma lan digede apa at-taghayyur ulwi was-sufli indahum menurut wong kafir wa alimu lan wis ngerti sapa wong kafir annadzalika al-haditha ing sak temene mengkono-mengkono kejadian iku azimun gede. Bahwa bismillahirrahmanirrahim, bahwa bukti lain ketika Rasulullah lahir dan ini adalah menunjukkan bagaimana Rasulullah adalah orang yang sangat mulia indallah di sisi Gusti Allah Ta'ala. Bahwa ketika Rasulullah lahir di malam itu banyak sekali bintang berjatuhan dan di malam itu juga atau di hari itu banyak sekali berhala juga berjatuhan. Dan saya ingat di kitab Subulul Huda war Rasyad bahwa ketika Rasulullah lahir, orang-orang Taif malam itu keluar rumah semuanya. Orang-orang Taif keluar rumah semuanya. Gara-gara apa? Mereka ketakutan, disangkain langit runtuh. Gara-gara malam itu mereka melihat bintang berjatuhan sangat banyak sekali. Saking takutnya mereka langsung keluar rumah disangkain langit runtuh. Tapi paginya ternyata langit tetap naik. Mereka langsung bilang, ini pasti ada kelahiran orang yang sangat besar di malam ini. Siapa? Wallahu a'lam. Mereka belum tahu. Tapi ternyata ketika dicari-cari, kejadian itu pas dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab yang sama, Subulul Huda war Rasyad, di juz pertama, dikatakan juga ketika Rasulullah lahir, di sekitar Ka'bah, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, hampir sebagian juga pada berjatuhan. Padahal sudah saya katakan, menurut ulama, berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu bukan cuma diberdiriin gitu aja. Berhala kan dari batu.
ataupun dari kayu. Berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu bukan cuma diberdirikan selesai, enggak. Tapi di bawahnya ada timah yang ditancapkan ke tanah. Dengan arti nggak mungkin, kalau didorong nggak mungkin bisa jatuh. Tapi malam itu tanpa ada apa-apa, ketika Rasulullah lahir, berhala itu langsung berjatuhan semuanya. Nggak ada gempa, nggak ada apa, berhala ini berjatuhan. Bukti, tanda, penyaksian bahwa Rasulullah bakal menghancurkan atau menghilangkan semua agama yang batil. Dan kejadian itu juga sama terjadi ketika Rasulullah nanti hijrah, nanti Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Makkah, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang semuanya ditancapkan dengan timah ke dalam tanah, Rasulullah nggak pegang ke berhalanya, cuman pakai kayu, dan Rasulullah bilang ke setiap berhala, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau Rasulullah nunjuk ke satu berhala dari depan, berhalanya jomplang ke belakang. Kalau ditunjuk dari belakang, berhalanya jungkel mengarep. Seperti itu. Sebagai bukti mukjizatnya Kanjeng Nabi tanpa dipegang, cuma ditunjuk sama Rasulullah langsung berjatuhan. Itu terjadi ketika Rasulullah Fathu Makkah dan terjadi juga ketika Rasulullah lahir. Hatta ghada an tariqil wahyi min hazimun minasyayatin yakfu ithramun hazimi. Hatta ghada, sehingga berpaling. Antariqil wahyi, saking dalane wahyu sapa munhazimun wong sing kalah minasyayatini, saking para-para setan, saking pira-pira setan. Yakfu, hale mengikut sapa munhazim ithra munhazimi ing jejake setan kalah liyane. Bahwa bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ketika bintang berjatuhan, apakah berjatuhan tanpa ada fungsi? Tidak. Kita tadi sudah bilang bahwa jin-jin itu naik untuk cari kabar dari langit. Dan ketika Rasulullah lahir, mereka terharang dari langit. Terhalangnya itu gimana? Yaitu ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Jadi malam ketika Rasulullah lahir dan orang-orang Taif melihat bintang berjatuhan disangkain langit runtuh, itu sebenarnya para malaikat ngusir para setan, para jin sing nyari kabar ke langit. Jadi saat itu banyak sekali jin yang naik ke langit, dan ketika Rasulullah lahir, semua jin yang ada di langit langsung dilempari oleh para malaikat dengan bintang-bintang. Bentuknya gimana? Sudah saya bilang, bentuknya wallahu a'lam. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Kita cuman menerima kabar dari Kanjeng Nabi, sadaqna, sudah. Sadaqa Rasulullah, Rasulullah pasti benar, sudah. Kita beriman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya nek wis masalah mukjizat ora iso diakal-akali. Nek sampean ngomong masalah syariat, misal ngomong bahwa salat duhur itu 4 rakaat, iso dicariin dalil, atau bahwa zakat itu berfaedah untuk orang-orang miskin, bisa diakali bagaimana caranya. Tapi nek wis masalah mukjizat, itu wis masalah kudrati Gusti Allah secara langsung. Sampean enggak usah nanya bagaimana caranya. Soalnya nek wis masalah mukjizat, kita hanya menerima dengan iman, bukan dengan akal. Hanya menerima dengan iman, bukan dengan akal. Nek Rasulullah sudah memberitahu sesuatu, kita juga menerima dengan iman, bukan dengan akal. Akal kita pakai kalau permasalahannya adalah tentang syariat yang memang bisa, akal bisa masuk di situ. Tapi kalau masalah iman, masalah mukjizat, masalah sam'iyat, masalah sing wis dikatakan Gusti Allah pasti benar tapi ghaib, kita nggak bisa ngomong tentang akal, kita ngomong tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al makna utawi maknane bait iki iku annahu sak temene kelakon iku tarattaba. Jadi berlanjut alang qidadhi asyuhubi ing atase jatuhe pira-pira bintang, apa inhizamu syayatini kalahe pira-pira setan antarikil wahyi saking dalane wahyu, yakni langit. Bahaitsu sara sekirane dadi apa al-wahidu setan siji minhum saking syayatin iku yakfu melu sapa al-wahid minhum atharal akhar ing jejake setan sing liya fil inhizami ing dalem kalah. Ala makna umumil inhizami ing atase makna umume kekalahan di jami'ihim kedue sakabehane asyayatin. Wa syahidu ma lan utawi buktine perkara zakara kang nyebut hu ing ma sapa an-nadhimu sapa an-nadhimu nadhim iku ma riwayat kusso kang den critakake apa ma min qaulin nafari saking pengendikane
sekelompok al-jinni saking jin fi suratil jin ing dalam surat jin. Wamalan perkara ruwiya, wamalan hadits ruwiya kang den riwayatake apa ma rawa kang riwayatake sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An-nafarin saking sekelompok orang minal ansor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sinten Kanjeng Nabi, ma kuntum takuluna, ma ing apa kuntum ana sapa sira kabeh iku takuluna ngendikan sapa sira kabeh fi hadzal najmi ing dalem iki-iki bintang alladzi yurma kang den lemparake apa alladzi yurma kang den lemparake apa bihi an-najmu. Qalu ngendikan sapa as-sahabah, ya Nabi Allah, kunna ana sapa kita iku nakulu ngendikan sapa kita malakun ai huwa utawi an-najmu alladzi yurma bihi iku malakun tegese malaikat. Wulida den lahirake sapa mauludun wong sing den lahirake, mati sapa mauludun wong sing den lahirake. Faqala mongko ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana apa kelakuan iku dalika mengkono-mengkono malakun walakinallaha angin tapine Gusti Allah tabaraka wa taala iku kana ana sinten Gusti Allah iku idza qadha nalikane mutusi sinten Gusti Allah fi khalqihi ing dalam makhluke Gusti Allah amron ing sesuatu asma'a aweh pendengaran sinten Gusti Allah hu ing amron hamalatal arsy ing para hamalatul arsy ing malaikat sing nggawa arsy. Fasabbahu mongko bertasbih sapa hamalatul arsy. Fasabbaha mongko bertasbih sapa man malaikat tahtahum kang ana ing ngisore hamalatul arsy. Litasbihihim krana tasbihe hamalatul arsy. Fa yusabbihu mongko bertasbih sapa man malaikat tahta dzalika kang ana ing ngisore mengkono-mengkono man tahtahum. Fala yazalu mongko terus menerus apa at-tasbihu tasbih iku yahbitu turun apa tasbih hatta yantahi sehingga berakhir apa tasbih ila sama'id dunya maring langit bumi. Fayusabbihuna mongko bertasbih sapa malaikat. Tsumma yaqulu nuli ngendikan sapa malaikat ba'dhum hiya tsumma yaqulu nuli ngendikan sapa ba'dhum sebagian malaikat li ba'din kedua sebagian lainnya. Mimma sabbahtum mimma saking apa sabbahtum bertasbih sapa sira kabeh. Fayaquluna mongko ngendikan sapa para malaikat sabbaha bertasbih sapa man malaikat fauqana kang ing dhuwur kita. Fasabbahna mongko bertasbih sapa kita litasbihihim krana tasbihi man fauqana. Fayaquluna mongko ngendikan sapa ba'dhum ala tasaluna apa toh ora takon sapa sira kabeh man ing wong fauqakum man ing malaikat fauqakum kang ana dhuwur sira kabeh. Lima krana apa ya sabbahu lima krana apa sabbahu bertasbih sapa man fauqakum. Fayaquluna mongko ngendikan sapa malaikat mithla dzalika ing sepadane mengkono-mengkono fayaquluna ala tasaluna man fauqakum. Hatta yantahu sehingga berakhir apa soal ila hamalatil arsy maring para malaikat sing nggawa arsy. Fayuqalu mongko den ngendikake lahum kedue hamalatul arsy lima sabbahtum. Lima krana apa sabbahtum bertasbih sapa sira kabeh. Fayaquluna mongko ngendikan sapa hamalatul arsy qadha mutusake sinten Allah taala fi khalqihi ing dalam makhluke Gusti Allah taala kada wa kada. Lil amri kedue urusan alladzi yahbitu kang bakal turun fihi kelawan al-amr apa khabar wahyu min sama'in ila sama hatta yantahi sehingga berakhir apa jawab ila sama'id dunya maring sama'id dunya maring langit bumi. Fa yatahaddatsuna mongko berbincang sapa malaikat bihi kelawan khabar. Fatasriqu mongko nyolong hu ing khabar sapa asyayatin para setan bisam'i kelawan pendengaran ala tawahumin ing atase nyono-nyono waktilafil lang perbedaan. Tumayatuna nulin teko sapa asyayatin bihi kelawan khabar al-kuhana ing para dukun min ahlil ardi saking penduduk bumi. Fayuhadditsuna mongko awe kabar sapa asyayatin hum ing kuhan min ahlil ardi. Fayukhti'una mongko dadi salah sapa asyayatin wa yusibuna lan dadi bener sapa asyayatin. Fatahaddatsa mongko ngomong bihi kelawan al-khabar sapa al-kuhanu para dukun fayukhti'una mongko salah sapa al-kuhan ba'dhan ing sebagian wa yusibuna lan bener sapa kuhan ba'dhan ing sebagian. Tsumma innallaha nuli sak temene Gusti Allah taala iku hajaba menghalangi sinten Gusti Allah asyayatina ing pira-pira setan bihadhihin nujum kelawan iki-iki bintang allati yukdzafuna kang den lempar sapa asyayatin biha kelawan an-nujum. Fangqata'at mongko terputus apa al-kahanatu perdukunan al-yauma ing dalem iki-iki dina fala kahanata mongko ora ana dukun iku maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut muallif, syarih bilang,
Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyaitin yakfu ithra munhazimi. Bahwa ketika bintang dilempar dan mengenai para setan, setan akhirnya gak lagi naik ke langit. Buktinya apa? Buktinya katanya mu'allif ada dua seenggak-enggaknya. Dan di sana masih banyak bukti yang lainnya. Bukti pertama adalah omongannya jin yang ada di suratul jin. Sampai lihat suratul jin, bagaimana para jin ngomong bahwa mereka sudah gak bisa naik langit lagi. Sampai nanti lihat di suratul jin. Itu satu. Dua, riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah saya katakan tadi, bahwa Rasulullah nanya para sahabat, wahai para sahabat, kalian ngerti ada apa kok kadang-kadang di malam hari ada bintang jatuh? Dulu sebelum kalian Islam, bintang jatuh ini artinya apa menurut kalian ketika kalian masih kafir? Katanya para sahabat, ketika kita masih kafir dulu dan melihat bintang berjatuhan, kita ngomong, oh itu malaikat lagi turun. Entah nganterin anak, entah mundut, atau entah ngambil nyawanya anak lain. Yang penting seperti itulah. Katanya Rasulullah, enggak. Itu salah. Itu takwilan yang salah. Itu pengertian yang salah. Akhirnya Rasulullah menerangkan seperti ini, dan ini semuanya sam'iyat. Kita harus menerima dengan iman. Bahwa dulu, katanya Gusti Allah, katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dulu, sebelum saya lahir, sebelum Rasulullah lahir, itu Gusti Allah kalau sudah memiliki keputusan untuk makhluknya, Gusti Allah memberitahukan kepada hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy. Akhirnya ketika mendengar keputusan itu, para hamalatul arsy ini baca subhanallah, 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 sampai malaikat yang ada di bawah hamalatul arsy ikut baca subhanallah. Malaikat di bawahnya ikut subhanallah juga, gitu terus sampai malaikat yang ada di langit dunia sama dunia, mereka baca subhanallah subhanallah juga. Karena yang atasnya subhanallah, akhirnya semuanya ikut subhanallah. Yang paling bawah akhirnya bertanya-tanya, loh, kenapa kok kita baca subhanallah, ini ada apa? Katanya mereka, coba tanya yang di atas, mungkin tahu. Mereka nanya malaikat yang di atasnya, ada apa? Coba kita tanya atas lagi, tanya terus sampai yang paling atas nanya ke hamalatul arsy. Ya hamalatul arsy, wahai malaikat sing bawa arsy, ada apa kok kalian bertasbih? Akhirnya hamalatul arsy atau malaikat yang bawa arsy bilang bahwa Gusti Allah memutuskan begini, A, B, C, D, sudah. Akhirnya kabar itu diturunkan lagi sampai malaikat yang ada di langit bumi. Yang di langit bumi akhirnya ngomong bahwa Gusti Allah memutuskan A, Gusti Allah memutuskan B, Gusti Allah memutuskan C, Gusti Allah ada keputusan gini, keputusan gini, keputusan gini. Ketika malaikat ini ngomong-ngomong, jin yang ada di langit, yang di bawah langit, itu mendengarkan, didengerin sama jin. Akhirnya ketika sudah selesai mendengarkan, mereka langsung turun untuk memberitahukan para dukun yang ada di bumi. Ketika mereka mendengarkan, namanya juga mendengarkan tanpa izin. Mendengarkannya ada yang salah, ada yang benar. Ada yang mendengarkan secara sempurna, ada yang enggak secara sempurna. Yang penting dengar, langsung disampaikan sama jin, sama dukun yang ada di bumi. Dukun yang ada di bumi mendapat kabar sing kadang benar, kadang salah. Akhirnya mereka ketika mengabarkan kepada orang lain, ya kadang benar, kadang salah. Makanya saya bilang tadi bahwa dukun di sebelum zaman Rasulullah lahir, dukun itu nek duwe kabar sering atau kadang-kadang benar, kadang-kadang benar. Misal 2 hari lagi ada orang mati, sudah apa? Kabar ini langsung ketahuan dan orang-orang langsung ngomong. Dukun-dukun langsung ngomong bahwa si fulan 2 hari lagi mati. Bener mati, alhamdulillah. Gak bener mati, ya sudah, selesai, biarin. Yang penting kabari kadang bener, kadang salah. Itu dukun sebelum Rasulullah lahir. Tapi ketika Rasulullah lahir, jin yang ada di langit sudah gak bisa mendengar lagi. Soalnya apa? Nek jin wis naik ke langit, langsung dilempar sama malaikat dengan bintang. Akhirnya jinnya langsung turun, gak bisa ada yang dengar kabar dari langit lagi. Dan saya baru ingat, wallah alam, tapi ini keterangan dari guru saya Ustaz bin Halal yang tadi saya bilang bahwa jin ketika naik ke langit ini apa ya, informasi yang lucu sih, kata saya lucu. Saya belum pernah baca di kitab secara langsung. Cuman menurut Ustaz bin Halal, beliau juga baca dari kitab ya. Menurut beliau jin kalau mendengar kabar dari langit dulu itu bukan dengan terbang, nggak ada jin bisa terbang. Atau nggak semua jin bisa terbang, tapi jin ini langsung tumpuk-tumpukan sampai langit, baru dengar kabarnya, baru turun mereka. Wallah alam bener apa enggak.
Sing penting katanya seperti itu, wallahu a'lam. Sing penting nak nggone Quran dikatakan bahwa jin mendengar dari langit kabar dari para malaikat, akhirnya turun dan diberikan para dukun, akhirnya dukun memberi kabar kepada umatnya, kadang benar kadang salah. Tapi setelah Rasulullah lahir, jin tidak bisa lagi dengar kabar dari langit, maka para dukun juga nggak punya sumber kabar langit lagi. Dengan arti, kalau wong dukun di setelah zamannya Kanjeng Nabi dan ngaku ngerti masa depan, bisa dipastikan itu kabar yang salah. Makanya Rasulullah bilang, man atakahinan faqad kafara bima nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing mendatangi orang dukun, wong sing datangi dukun dan percaya dengan apa yang dikatakan dukun, dia sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yakni kafir dengan surat Al-Jin, kafir dengan Al-Quran, kafir dengan Rasulullah sudah. Makanya kalau ada orang datangi dukun dan percaya apa kata dukun, berbahaya. Kenapa? Karena dukun sudah pasti bohongnya, kok dipercaya. Apalagi kalau dukunnya ngomong bahwa 2 hari lagi ada yang mati, atau misal yang di kabar-kabar yang online bahwa ada dukun bilang ada, wallah alam, yang penting mereka ngomong bahwa masa depan gini, masa depan gini, nggak usah dipercaya. Kalau ada orang datang ke dukun dan percaya bahwa dia pasti benar, dia kafir. Tapi kalau ada orang datang ke dukun tanpa percaya, cuman pengen tahu aja, ya nggak apa-apa. Kalau cuman pengen tahu aja, tapi ngapain pengen tahu itu ngapain? Itu sudah cukup bahwa Quran hadis selesai, ngapain datang lagi ke dukun? Seperti itu saja. Paham? Ka'annahum haraban abtalu aburhatin askaran bil hasamir rahataihi rumi. Ka'annahum koyok tosak temani sayatin iku abtalu abrahatin, tentarani Abroha haraban halilari. Askarun utawa kaya tentara rumia kang den lempar sapa askar bil hasa kelawan bebatuan min rahatihi saking tangan lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti ibad ini bahwa ketika jin ini dilemparin dan jatuh dari langit dan nggak bisa lagi naik ke langit, mereka larinya itu kocar-kacir. Seperti ketika tentaranya Abroha dilempari sama Gusti Allah dengan batu dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Akhirnya tentaranya Abroha kocar-kacir ketika dilempar batu itu. Ataupun ketika perang Uhud dan perang Hunain, ketika Rasulullah perang dengan orang-orang kafir, Rasulullah bawa segenggam tanah dan dilemparkan sama orang-orang kafir, syahadil wujuh. Ketika dilemparkan ke orang-orang kafir ini, syahadil wujuh, orang-orang kafir langsung gak bisa lihat semua, akhirnya mereka kalah dan kocar-kacir. Seperti itu juga jin, ketika mereka dilempar bintang dari langit, mereka kocar-kacir dan gak bisa lagi balik ke langit. Itu arti dari bait ini. Sebenarnya masih ada 2 bait nih. Nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdal musabbihi min ahsya'i multakimi. Kita artikan sekalian, besok langsung masuk syarahnya aja. Nabdan kelawan lemparan, bihi kelawan haso, ba'da tasbihin sause bertasbih, bi batnihi ma ana ing tangan lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabdal musabbihi kelawan ngelempari Nabi Yunus min ahsya'i saking pira-pira weteng multakimi kang ngelek apa ahsya, bahwa batuan yang dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu sebelum dilempar bertasbih di tangan Rasulullah. Ini mengingatkan saya kepada salah satu hadis bahwa Rasulullah punya mukjizat, yaitu kalau Rasulullah megang batu, semua sahabat mendengar batu ini langsung bertasbih dengan pendengaran mereka. Mukjizat. Dan kalau sudah dibawa sama Rasulullah bertasbih, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, batunya tetap bertasbih. Diberikan kepada Sayyidina Umar, tetap bertasbih. Diberikan kepada Sayyidina Utsman, tetap bertasbih. Diberikan ke Sayyidina Ali, tetap bertasbih. Diberikan ke sahabat lain, menang misalnya. Menunjukkan apa? Mulianya Kanjeng Nabi dan 4 sahabat setelahnya. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan dari sini para ulama bilang bahwa Rasulullah setiap pegang batu,
Batunya pasti bertasbih, bukan cuma di satu kejadian tadi. Termasuk ketika Rasulullah mau ngelempari orang-orang kafir, batu yang ada di tangan Rasulullah semuanya juga bertasbih. Akhirnya batu yang dilempar ini ya keluar dengan sangat cepat sekali, keluar dengan sangat cepat sekali. Sampai digambarkan oleh mu'allif di sini bahwa keluarnya batu dari tangannya Rasulullah yang sangat cepat seperti keluarnya Nabi Yunus dari perutnya paus ketika Nabi Yunus dimakan sama atau ditelan sama paus, bukan dimakan, cuma ditelan aja ya. Di sini dikatakan ahsya imul takimi, beberapa perut. Ahsya itu jamaknya hashi. Hashi itu perut. Kenapa kok dibilang beberapa perut? Karena saya ingat atau saya pernah baca di kitab Qasasul Anbiya li Tha'alibi. Di sana dikatakan bahwa ketika Nabi Yunus dilempar dari perahu, ini cerita singkatnya ya. Insya Allah besok kita ceritakan kalau sudah membaca ini lagi. Bahwa ketika Nabi Yunus dilempar ke perahu, beliau dimakan sama ikan paus. Wallahu a'lam. Ikan paus satu, apa? Ikan paus yang makan Nabi Yunus tadi dimakan sama ikan paus lagi, 2 kali jadi. 2 kali. Nah, kenapa kok di sini ahsya disebut dengan jamak? Karena Nabi Yunus ada di perutnya ikan paus pertama, dan di perutnya ikan paus kedua yang makan ikan paus pertama tadi, dan juga di perutnya lautan. Makanya dibilang ahsya. Ini yang saya ingat dari kitab Qasasul Anbiya li Tha'alibi. Kalau sampean ada duit lebih atau nggak ada duit lebih bisa cari PDF-nya. Qasasul Anbiya li Tha'alibi. Al-muhim cincin yang dilempar sama para malaikat dari langit itu dilempar batunya seperti ketika Rasulullah ngelempar orang-orang kafir dengan batu ketika perang Uhud ataupun perang Hunain. Dan juga seperti ketika Nabi Yunus dilemparkan oleh ikan paus untuk dikeluarkan. Dengan artian mereka dilempar dengan sangat dan gampang sekali. Itu artinya. Insya Allah setelah ini ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ini semuanya tentang mu'jizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kita baca hari ini dan sekali lagi insya Allah besok itu tentang irhasat. Sudah saya sampaikan bahwa irhasat itu adalah khawarikul adah. Hal yang berbeda dengan adat yang terjadi di tangan para nabi tapi sebelum jadi nabi. Ini Rasulullah belum lahir, tapi semua keajaiban ini ada di tangan Rasulullah, maka bukan dikatakan mukjizat tapi dikatakan sebagai irhasat. Kalau mukjizat, khawarikul adat atau keajaiban yang datang terjadi di tangan nabi setelah sudah jadi nabi. Kalau ada keajaiban datangnya di tangan orang yang soleh, namanya karamah. Tapi kalau ada keajaiban hal-hal aneh yang berbeda dengan adat, kok terjadi di tangan orang-orang sing fasik, namanya istidraj. Makanya sama ulama dikatakan, saya ulangi lagi, insya Allah bermanfaat tetap, bahwa kalau ente merasakan hidup ente enak, hidup ente digampangkan sama Gusti Allah. Padahal ente merasakan kalau ente tahu sadar kalau ente punya banyak dosa. Jangan bahagia dulu. Bisa jadi itu bukan karamah, bukan kemuliaan buat kamu, tapi istidraj dari Gusti Allah. Kamu dienain, tapi dosanya tetap dilancarin, biar apa? Bukan kamu insya Allah. Biar orang tadi itu mati dengan keadaan yang buruk dan akhirnya dicemplungin neraka dengan enak. Paham? Jangan sampai seperti itu. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ma'na anna syayatin ba'da inqidadi syuhubi yushbihuna abtal abraha hina ursila alaihim at-tayrul ababil min jihati hurubihim alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hal ahli nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadhakkirna bihi indal hajati ilaih. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Muhammad al-maliki wa shaykhana wa ummana wa asatidatana kullahum hum ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah.
ترجى شفاعة بأننا قد أورفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه أدى الحب وآله والصحب عدد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتنهي والحمد للإله في البدء والتنهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.